program Python. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada variabel dan tipe data bahasa Python, belajar tipe data numerik di Python, belajar tipe data string, boolean, list, tuple, set, dan data dictionary di Python. Yang pertama itu adalah variabel dan tipe data Python. Variabel dan data Python ini secara teknis merupakan memori yang dicadangkan untuk menyimpankan suatu data ataupun nilai. Maksudnya, ketika kalian membuat variabel, pada pernyataannya kalian memesan ruang di memori komputer yang nantinya digunakan untuk menyimpan data. Setelah itu, ada namanya penerapan variabel. Di sini kita buka dulu PyCharm. Kita jelaskan lagi. Di sini ada contohnya, yaitu angka sama dengan 5. Sebelah kiri merupakan variabel angka dan sebelah kanan itu adalah merupakan data atau nilai yang diinputkan ke dalam variabel angka. Kita lanjut. Di sini ada namanya variabel mutable, yang artinya nilai di dalamnya dapat diubah. Lawan variabel konstanta. Konstanta ini artinya tetap. Lanjut, kita lihat PyCharm-nya sudah kebuka apa belum. Oke, di sini sudah. Saya buat contoh. Saya hapus dulu semua. Seperti ini, angka sama dengan 7. Sama dengan 7. Ini adalah variabelnya. Dan ini adalah nilai ya dari variabel. Oke, kita lanjut ke tadi. Kita lanjut. Aturan penamaan variabel. Syaratnya penamaan sebuah variabel kita perlu nama yang didefinisikannya. Namun, untuk menamai variabel ada aturannya tersendiri. Tidak boleh sembarangan. Aturannya tersebut antara lain, kalian boleh menamai variabel yang awalnya huruf atau garis bawah dengan nama atau skor underscore nama. Selain itu tidak boleh. Yang kedua itu karakter kedua dan seterusnya boleh menggunakan huruf, angka, ataupun garis bawah. Misalnya nama lengkap nama underscore lengkap. Yang ketiga, tidak disarankan menggunakan uppercase atau huruf kapital awal nama variabel. Yang keempat, variabel pada Python ini bersifatnya case sensitive, yang maksudnya huruf yang digunakan untuk menamai variabel dibedakan nama besar kecilnya. Di sini saya contohkan ya. Contohkan misalnya ini di sini variabelnya siswa, ini isinya. Kemudian kita memprint siswa, maka keluar adalah Budi. Baik, kita lanjut. Yang terakhir itu ada yang namanya kalian tidak diizinkan menamai variabel dengan kata kunci atau istilah-istilah yang secara default ada di dalam Python. Misalnya in, is, not, if, elif, else, for, while, def, dan lain-lain. Seperti ini. Sintaknya nanti error. Kemudian ada namanya variabel dengan multi penugasan. Multi penugasan ini dia itu mempunyai 3 variabel. Misalnya seperti ini, x, y, z ini sama dengan 0, dimana x, y, z ini dia variabel seperti itu. Kemudian kita bahas tentang tipe data. Tipe data ini adalah tipe data akan mendefinisikan atau menjelaskan jenis data yang apa kita inputkan di dalam variabel menggunakan pemahaman komputer. Sama halnya dengan variabel di Python, tipe data ini tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit. Kita cukup memasukkan nilai yang diinginkan, maka otomatis akan Python ini tahu apa sih data itu. Terus kita lanjut.
Tipe data di Python ini ada seperti yang tadi saya sebutkan, ada tipe data numerik, tipe data teks, boolean, berurut, tidak berurut, atau dictionary. Masing-masingnya yang pertama numerik, ada yang namanya integer, float, dan kompleks. Integer ini digunakan untuk bilangan bulat. Misalnya seperti ini. Nah, di sini kita lihat bilangan bulat ini ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan lain-lain bulat. Dia ini di sini memakai kelas integer. Nah, dia bilangan bulat. Terus kita lanjut ke float. Float ini untuk bilangan desimal, misalnya seperti ini. Nah, di sini Astagfirullahaladzim. Misalnya seperti di sini, desimal ini di mana 0,1 misalnya. Ini adalah bilangan desimal di mana dia tuh kayak ada koma-koma, maka itu tipenya atau kelasnya itu namanya float. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, kompleks. Kompleks ini maksudnya dia imajiner atau bilangan kompleks, maka disebut data kompleks. Seperti itu, ada namanya data string. Data string ini dia bertipe misalnya huruf ataupun angka ataupun tanda-tanda simbol itu masuk ke string. Kemudian di boolean ini dia itu cuma ada 2, yaitu true dengan false. Jadi boolean ini cuma ada berisi 2 tipe data. Di sini ada tipe data berurut, string, list, tuple. String, list, tuple itu dia itu mewakili teks. String sebenarnya juga merupakan data terurut karena setiap satu karakter atau serangkaian karakter terletak di antara tanda kutip memiliki indeks-indeksnya masing-masing, tersusun secara urut. Indeksnya mulai dari 0. Seperti ini contohnya. Habis airnya? Lupa. Nah, seperti ini dia terurut, namanya 0, 1, indeksnya itu terurut. Ada 0, 1, 2, dan 3. Ini namanya dia data yang terurut. Terus kita lanjut ke data yang tidak terurut. Seperti apa? Kita lanjut dulu di list. Di list ini namanya list. Dia itu ada anggotanya 5,5,5J, itu list. Oke. Terus lanjut ke tuple. Tuple ini dia bedanya jika di list dimulai dan dia diakhiri dengan kurung siku. Tapi tuple ini bisa menggunakan kurung biasa. Ini contohnya. Ini tuh kurung biasa. Di list dia pakai kurung siku, beda. Terus di tipe data tidak terurut itu tidak terurut karena tidak mengenal indeks dan anggotanya juga hanya berisi data ataupun nilai yang unik. Dictionary itu menggunakan tipe data yang konsepnya itu sama dengan array asosiatif di bahasa pemrograman PHP. Kemudian kita bahas tentang tipe data numerik di Python. Yang pertama itu ada namanya integer, float, dan kompleks. Seperti yang saya contohkan tadi, integer ini untuk bilangan bulat. Misalnya, satuan sama dengan 1.
ini sudah masuk bilangan bulat. Saya contohkan. Ini 1 adalah bilangan bulat. Kemudian kita beralih ke float. Float ini bilangan pecahan, yang dimana realnya ini bisa misalnya 0,1, 0,2 ataupun seterusnya. Tapi ingat, kelasnya harus float. Kompleks ini bisa misalnya imajiner. Ada 3 cara ini dengan persamaan kuadratik, secara ekuivalen, ataupun X sama dengan kuadran min 1, seperti itu. Kemudian kita ke tipe data string di Python. Tipe data string di Python ini, string ini mewakili teks, entah itu teks ataupun simbol, dia masuknya ke string. Di sini saya contohkan. Di sini Budi merupakan string dalam di sini tipe datanya adalah string. Kemudian pertanyaannya bagus. Ada beberapa cara untuk menampilkan tanda kutip string. Cara pertama itu dengan cara print, aku panggil Budi ganteng, atau langsung dengan tanda kutip. Ini saya contohkan. Aku panggil Budi ganteng. Aku panggil Budi ganteng ini sebuah string. Kita bisa tulis juga Budi ganteng ini harus di dalam tanda petik. String juga bisa barisnya lebih dari 1. Kemudian kita bahas tentang tipe data boolean. Tipe data boolean ini dia tetap benar sama dengan true, false sama dengan salah. Benar, salah itu true, false, seperti itu. Lanjut kita ke tipe data list. Tipe data list ini dia tuh kayak, ya namanya juga list. Ya berarti dia kayak pendaftaran gitu. Misalnya di sini kita pakainya untuk integer. List ini namanya list. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah yang namanya list. Dia tuh kayak terurut gitu. Lanjut ke tuple. Tuple ini ada 2 cara, yaitu menambah tanda kurung. Yang kedua, tanpa tanda kurung. Ini saya contohkan. Sini, ini namanya tuple. Ini dengan menggunakan tanda kurung, angka sama dengan langsung menggunakan tanda kurung. Bisa juga tanpa tanda kurung dengan seperti ini. Ingat, kelasnya harus tuple, biar agar dia terbaca. Kita lanjut ke dataset. Ini set ini tipe data yang tidak terurut, karena pada set ini dikenalkan dengan nama indeks. Ini namanya indeks. Ini adalah indeks dengan kurung kurawal. Yang tipenya adalah angka. Jangan lupa kelasnya ini adalah set. Kemudian kita yang terakhir bahas tentang data dictionary. Data dictionary ini tipe data yang tersusun atas 2 atribut, yaitu key dan value. Nah, di sini key-nya nih saya contohin salah satu saja. Ini key, ini value. Makanya disebut dictionary karena dia tuh ada double di sini, ada double yang pertama key dan dictionary-nya. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.